Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Jawabanmu, Kau Tuhan yang selalu dengar. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari yang baru datang silakan mengambil tempat, masih banyak kosong di depan. Salam sehat bagi kita, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Dan kami ucapkan selamat datang dalam acara penguatan keluarga pendeta Gereja Toraja dengan tema Aku Pasangan Pendeta. Hotel Mesliana 6-8 April 2024. Yang terhormat Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Bapak Pendeta Dr. Arfed Anggui MTH. Yang kami hormati Ketua 2 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Bapak Pendeta Musa Sikombong MTH. Yang kami hormati Bapak Ketua MPGT Gereja Toraja, Bapak Pendeta Daud Sangka Palisungan. Dan yang kami hormati semua pengurus OIG, Bapak Ibu pada kapasitasnya masing-masing. Bahkan seluruh hadirin yang boleh menyempatkan hadir dalam kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, rangkaian kita pada hari ini ibadah, dan pada kesempatan ini kita melangkah dalam acara ibadah dengan kasih. Saya silahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk seluruh pengasihan Tuhan yang terus dikaruniakan kepada kita dalam tuntunan Roh Kudus. Bersyukur untuk perjumpaan hari ini. Atas perkenan Tuhan kita boleh bersama-sama berkumpul untuk menikmati satu jemahan Tuhan dalam rangkaian kegiatan Aku Pasangan Pendeta. Mari kita muliakan Tuhan. Kita mengagungkan Dia dengan mengatakan, mari membesarkan nama Tuhan, muliakan namanya atas segala cintanya. Dan saya berharap kita lakukan pujian ini dengan ekspresi kita masing-masing. Mari bertepuk tangan. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, hidupku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa
betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, hidupku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, hidupku ditebus oleh-Nya. Ia tu kami membantah dari lansangan na ambek na anak na pena masallo. Salam alako kamu solanasang kamarampasan dia mai puang ama Tuhan Yesus Kristus ya kasih tulungan pena masallo untor roy penami. Haleluya. Tapakarai itu kamar birana puang ulendui pak pudian 160 karua. Pudimi itu puang ambilan nama sokan ia. Melo kinasabu itu Israel kumua. Puang mo tuoto na kamatotorangku, siapa apudiangku. Ia tuarak siala atek belang na kamakarimanan marua lantendana to malambu unakua. Ondong piyatu lima kanan na puang ame pamatande. Tai angkulamate sangadinna latuon. Na pa dikitongan na puang. Bungkaran na itu may baba kamaloloan. Ia motetu baba na puang. Kupudi komi belan na mitanan ni mo talinga. Ia tu batu na tiba mo pande. Ia tu yan na to puang mempogau. Inde mo tu allo na paden puang. Ay bangkit bagi Yesus pahlawan. Ay bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus tak lama masa perang, gaduhnya kan diganti nyanyian pemenang, yang jaya diberikan mahkota yang bakal bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Tak sembahyang bersumanga upuang kita nan talu uang talu sang buaban nang tontong metaranak la pemintu pak pada di malapi ure sumanga mitaranak ka jumeto ngambano si misa rampo inde ina niate kini sita mumarampa si tetena tu kegiatan tu laki pamula lante pula marasan saya lapalo sinin kemi peode apu na totemo
laki parandangan itu kasih pulungan ki ulendui undanungan kadami lamai surat madatu maranu kan uang lama kada-kada mokomi bela nasakka sadia mokal lama perangi lansanganna Kristus kimas sambayan. Amin. Filemon pasal 1 ayat 4 sampai 21. Filemon pasal 1 ayat 4 sampai 21 firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kulakukan. Amin firman Tuhan. Aku pasangan pendeta. Saya punya 3 kado. Mudah-mudahan bisa kelihatan dengan baik. Yang menjawab ini bukan pendeta. Jadi yang pendeta tidak usah dulu menjawab. Yang sebelah paling kiri dari 3 kado ini, Mbak Natulami pilih paling kiri saya, tengah atau kanan? Tengah. Tengah ya. Pak Mbak mau di mana tuh mati? Oh tuh banyak mati. Mbak nak kira-kira. Yang paling kiri sana mana? Maksudnya yang dominan. Paling kiri kah tengah? Yang namuan ini nak buat tengah. Oh, ada kiri ada kanan. Yang sebelah kanan saya ini, mana kira-kira? Bukan dari main. Karena dominan ibu-ibu di sebelah kanan, ada juga saya bapak dominan.
Mana? Oh, den tengah den kanan. Kita buka. Yang paling pilih tadi tengah. Pasti dia alasan betul baru pilih tuh tengah. Selain karena ya tulang tangan, ya mungkin saja karena geden kertas kado. Tapi kita buka apa telan tangan. Bungkusnya bagus, kertas kado. Ada dibungka ya sampah. Song. Kayak apa? Song. Ya tuh sebelah kiri nih agak sedikit berbeda dari bungkusnya. Ya mungkin ini the second best lah. Yang kedua yang terbaik dari yang pertama tadi soal bungkus. Tapi dibuka. Ternyata song duka. Song. Kayak apa? Melo di buku. Nah, ya teh kertas makan. Wah. Bimbing ini nak makanan. Ada kok manusia lain. Maksud saya adalah dari ketiga bungkusan yang tadi diamati, tentu kecenderungan kita untuk memilih yang kelihatan baik itu naluri kemanusiaan. Maka baru dipilih itu yang tengah tadi karena ya dia kelihatan baik. Dan itu naluri kemanusiaan kalau kita milih semua karena ditiro melo. Maka saya memilih itu. Salahkah untuk selalu memilih yang kelihatan baik? Tentu tidak. Kan itu misalnya tahun datang mana si Bali mungkin balintah. Itu prinsip Tomamura, mau pilih yang mana, yang baik hatinya atau yang cantik wajahnya? Kau pilih yang mana? Kau dua-duanya. Karena ada yang menjawab bukan yang baik atau yang cantik Pak Pendeta, tapi kalau bisa yang bagus kantongnya. Itu kan pilihan sulit. Ada yang cantik tapi kurang baik, tapi kantongnya bagus. Nanti kantongnya yang perbaiki kalau dia kurang cantik tapi kantongnya bagus. Kan kantongnya bisa memperbaiki cantik itu. Apakah yang kita mau pilih? Pada prinsipnya kira-kira yang saya bilang begini. Yang paling kita pilih adalah yang bisa menurut kita memberi rasa aman dan nyaman kalau kita mau memilih. Kita aman dengan pilihan ini dan kita merasa bahwa nyaman dengan pilihan ini. Dan menurut saya dua kata itu yang kadang-kadang membuat kita susah menentukan pilihan. Apakah ini bisa membuat nyaman dan aman ini bukan sekadar sementara, tapi selanjutnya rasa aman ini dan nyaman ini terus-menerus terjadi. Lalu saya mau tarik kepada status kita sebagai pendeta dan non-pendeta. Ketika akan menikah, apa pertimbangan utama bersedia menikah dengan pendeta? Apakah di matami pendeta itu cantik atau cakep? Di matami, cakep? Cantik? Apalagi yang pakai toga. Wah, takut manusia dari dunia lain di atas sini yang pakai toga. Apakah ketika mau menikah dan melihat pendeta, pendeta itu baik hati? Baik hati, sebab orang lain dia doakan, apalagi kamu. Baik hati. Apakah di matami waktu mau menikah pendeta itu kantongnya banyak? Ayo betul. Nah sekarang bagaimana? Masih sama? Waktu baru mau menikah kantongnya ya mungkin ya tipis-tipis lah. Tote membaik kiri kanan depan belakang. Atau masih sama? Bagaimana dengan sepak bayi? Itu tadi yang saya bilang, apa yang kita lihat. Ketika akan menikah, apa pertimbangan utama bersedia menikah dengan pendeta? Tentu banyak hal. Seandainya di sini ada Pak Kets, tapi mudah-mudahan ada istrinya. Kalau belum datang juga, percakapan kami di rumah Ambe Esrom itu menarik. Rakai ibu Pak Ketua satu ini apa? Tapi nak tu Pak Ketua satu nada pada Ambe. Ini ada namanya aku pada Pak Mirana, nete Pak Mirana. Mungkin mencintai menterinya Soeharto pada zaman itu, nah budal itu gambar menteri coba nana. Nah rampon itu Pak Ketua satu,
tapi masih muda waktu itu Pak Ketua, tak pakapang na si Bali. Ibu, nah kami di Pak Miranda, tiro itu menteri Sudomo susi bang lindomo tu menteri Sudomo, kadang tinggi mapipi ilangan tuh lindomo. Itu yang dia cerita dan itu berkesan sekali sama Pak Ketua satu. Saya tidak tahu sekarang apakah waktu itu yang dilihat oleh Mama Gemi Sudomo kah atau sudah Suleman Alodimpi. Bisa dapat atau dikuas Sudomo Alodimpi. Yang nami kilalai ibu bapak yang non pendeta, apakah ekspektasi mi tona mau menikah dengan pendeta sesuai dengan kenyataan? Wah, mato gate, kina te, pandita te. Oh itu ekspektasi. Lalu masuk dalam dunia rumah tangga susisia. Oh nama takut kok dibilang. Apakah ekspektasi itu sesuai dengan kenyataan? Atau tadi, oh ternyata buku Namelo isinya song. Bukunya ternyata biasa saja, tapi ternyata isinya berlian. Atau isinya dan bukunya memang biasa saja. Setelah dibuktikan, bayangkan kini komindete usang kumbai pendeta itu manusia sempurna. Nah ternyata manusia paling marunaka. Usambai malaikat tak bersayap. Nah ternyata terlalu banyak sayapnya. Kalau sudah begitu, misalnya di kuah, usaha kumbai tindai pandita Tomasal lo ana ternyata Tomasolang ya paling. Ya di kumurai si Bali sahabat di kuah pandita Tomaluang bateng to sabar apa ya ternyata di biro misalnya suruga nasola kitor na ternyata neraka yang mana tanda itu marunaka. Itu kan soal cara pandang. Sekali lagi, itu soal cara pandang ketika kita belum dekat, belum bersama. Apa yang kita lihat dari jauh tidak selalu sama ketika kita lihat dari dekat. Dan itu yang saya mau lihat dari teks Filemon. Cara pandang Filemon kepada Paulus dan kepada Onesimus. Ketika dia mengalami perjumpaan dalam suratnya dengan Paulus, dan lebih khusus tentu ketika dia sudah mengalami perjumpaan dan hidup bersama dengan Kristus. Cara pandangnya diajak Paulus melihat Onesimus itu berubah. Paulus seorang rasul, apostolos, kesumbungan penduduk napuang. Yang menarik dari teks itu, upurel itu nakwa Paulus hina. Saya ini seorang hukuman, apakah ada toh, kepada Filemon, seorang yang dipenjara. Dan bagi saya itu menarik. Yang na Buddha tahu, dikuakin na dibuni tu kadaketa, di pak piambaran tu melona, tapi Paulus tak na buni. Napokada, tu mintu yang terkait dengan dirinya yang dianggap aib, bayangkan di penjara. Tapi dia cerita itu. Yakin kita dikuat tangles santau tuliganta. Diranuan kena tanda-tandai tahu tu apa marut takalan katuan tak. Oh tidak banget itu tentang lama aja mainin pertama ya Allah si pirang lapi kita matu badak tah bisa si tahu dulu mana den jerawa bu tuto bak tumbas yang mau dipuas susui yan na tak pada den si Bali na den jerawa atau paling di koe lagi jatuh cinta nomor-nomor kita sing istilah tiba-tiba den jerawa atau gitu hapo mulai bom bukan itu. Udah tentu. Matumay na tang mataku siya tang masiri itu Paulus ditandai itu apa marigana tentang di penjara. Belan na tete Dio Kristus ayat 1, 4 dan 9. Nah tanda itu Paulus kumua apalagi buang mo aku susi periuk yang sudah rusak tapi naala na apuang. Na garagay na asule melong Dio pentirona siya melong Dio pentirona tahu bayangkan. Dalam kacamata dia bagi banyak orang di penjara itu menyengsarakan mungkin juga memalukan. Tapi ketika dia melihat kesengsaraannya itu dari cara pandang Kristus, nah kami pokadai ini tidak memalukan, tapi ini membanggakan. Sesuatu yang menarik. Hal yang pada awalnya nak pokadai mau masih kalau pada umumnya, tapi nak Paulus setir dalam Kristus ini membanggakan. Morongan nate tisu apa merigamu, mang kamu dipakai, ya namang kamu dipakai, tangkiang enggak lah dibuang kira-kira nak Paulus susi nate. Tangkiang enggak mu, tapi nala na Kristus mendadia kiang enggak jeolona siang kiang enggak duka, jeolomi belan na kapatonganan lapa Kristus. Dan menurut saya itu penting direnungkan.
Bagaimana kita melihat, memandang diri kita berharga, itu menentukan juga keseharian kita bersikap. Yang nangga kikaleta belana kadenanta satu itu. Yang nangga kikaleta belana nangga kita belana kasugiranta tang masailako. Yang nadenton nangga ki belana pangkata ta na lamarende. Batu yara kana dikwa lamoraina adiam ga asyana lanangga nak tahu sawaya tu muaneku batu baneku pandita. Satu itu. Kecuali ke Susi itu den cerita pandita setelah pensiun mau 1 tahun. Tanya yang anggota jemaat, nala pensiun komite pak pendeta na tayo masih negara gay banua. Na komite de pandita na taar kamu tandai kumua latoro-taro na kujo pastori. Na komite de anggota jemaat, tumbang ko latoro-taro kujo pastori na satu umurami pensiun. Na kata kamu tandai kumua masih kolam pandita tu anak kumisa. Lapangsun atau diurapi pandita, saya pindah dari pastori ini masuk ke pastori dia. Itu namanya dari pastori ya. Pastori program melu tuh kata. Assalamualaikum ini. Yang saya mau katakan adalah bagaimana dia merasa sesuatu yang berharga pada dirinya, bukan pada sesuatu yang umumnya di pandangan orang, di cara pandang orang. Tapi dia melihat yang berharga itu karena imannya kepada Kristus. Kalau kita merenungkan kembali kisah Paskah, tentu itu menarik. Keyakinan itulah yang melahirkan respon Paulus menjadi pribadi yang bangga, merasa berharga karena siumpu Kristus. Meskipun dia adalah orang tawanan. Bukan pertama-tama kebanggaan karena pasangan pendeta, tapi karena Kristus. Dan hal yang sama yang ingin diteruskan Paulus kepada Filemon di ayat 5-7. Aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Imannya kepada Kristus menjadi dasar Filemon mengasihi orang lain. Tokapuate Filemon. Jadi ada itu teksnya. Bahkan dia juga seorang sastrawan, sutradara. Dalam beberapa catatan dia memang orang hebat. Kalau kita mau melihat apa bukti bahwa dia tokapua den kaunanna pira-pira payana di peladai ya tu kaunan lan Filemon ternyata tidak seperti yang umumnya kita pikirkan babu ART, bukan itu. Tapi kaunan dalam teks ini lebih soal berkembang, misalnya ada dokter, ada guru, ada akuntan dan lain-lain. Bisa mau dibayangkan toh, dokter dia punya pembantu, akuntan, guru dan seterusnya. Kira-kira dia seorang bisnismen, seorang pebisnis. Tangga kalian abang itu yang dia jadikan pembantunya itu adalah orang-orang hebat. Nah, Onesimus salah satu bawahannya yang adalah seorang akuntan. Tapi ternyata ketika dia bekerja, dia cerdas sekaligus juga dia mencuri. Tidak terlalu dijelaskan kenapa dia mencuri. Tapi pada akhirnya setelah dia mencuri, dia lari meninggalkan Filemon dan ketemu dengan Paulus. Lalu ketika dia ketemu dengan Paulus, dia membantu Filemon untuk bertobat. Lalu kemudian dikembalikan kepada, membantu Onesimus untuk bertobat, dikembalikan kepada Filemon dari ayat 10-12 dan puncaknya di 16 semua. Tarimai sule tumang kaum bokoiko mendadi silu'um. Cara pandang yang menarik. Iyan na pinakalinabang Filemon te musti mokah. Paping kila lain. Dia tidak lagi bisa melihat Onesimus itu dari cara pandangnya, tapi harus dari cara pandang Kristus. Bukan lagi sebagai kaunanmu, bukan lagi sebagai akuntanmu, tapi mendadi silu'um. Dalam banyak catatan, napogotongan Filemon teh. Karena Onesimus di kemudian hari menjadi salah satu penatua yang hebat di Efesus. Paulus berharap Filemon mengubah cara pandang terhadap Onesimus menjadi saudara yang dilihat dari ikatannya dengan Kristus. Ibu bapak adalah pasangan pendeta. Tentu selama ini punya cara pandang tentang dirinya sebagai istri atau suami pendeta. Entah cara pandang nih sebagai pasangan ataupun cara pandang nih sebagai orang yang dilihat oleh anggota jemaat. Kan bagi kita pendeta itu adalah pasangan. Ibu bapak itu bukan pendeta. Meski demikian, hampir di semua jemaat tidak mau tahu bahwa ibu bapak bukan sekedar suami atau istri. Bagi mereka ibu bapak pun adalah pendeta. Itu masalah cara pandang mereka.
Ibu bapak bukan sekadar pasangan, tapi sekaligus juga dipanggil Pak Pandita atau Bu Pandita. Tania bapak tu kupokada, bapak tu ibu, tapi Pak Pandita, Pak Pastorai itu, Pak Duku Asu, berarti Naporai itu Duku Asu. Dan gua Pak Pandita, Naporai itu Pandita. Ini di gua Bu Pandita, oh berarti tanya ibu, tapi mak bau Pandita. Oh tangan kalian bang tentang kom itu, mak bau Pandita, tentang kom itu Pak Pandita. Ungkapan masa Pandita nasusi atau tidak hanya kepada pendeta, tapi juga kepada pasangan. Masa ia Pandita siamu tu balina nasusi to, tang lepok ada mitu anak. Sedangkan asun tamburoro tahu, nah biasa nak foto masa ya Pandita nasusi. Masalahnya begitu. Bayangan itu, ibu bapak bukan sekadar pasangan, tapi kata pendeta itu menjadi penting. Yang adalah status dan itu punya desain sendiri di pandangan banyak orang. Istilah itu biasa saja, Bu Pandita, Pak Pandita. Tapi masalahnya bapak dan ibu bukan sekedar ibu atau bapak, bukan sekedar ayah, bukan sekedar suami atau istri. Tapi masalahnya kata kedua itu menjadi penting. Saya pasangan pendeta, bukan sekedar saya istrinya, tapi kata pendeta itu menjadi istilah yang penting, yang mengubah cara pandang orang. Kita nggak tahu pada si Bali Pandita, saya nggak tahu cara pandang orang, tapi kata pendeta ini mengubah cara pandang orang ke kita. Bebas, kita nggak tahu pada si Bali ibu atau bapak pendeta. Tapi atau namangka kita jadi terpenjara dengan kata pendeta itu, dan itu istilah yang sangat mendrive, mengarahkan dan membuat bersikap bagaimana harus bertutur dan berpikir setiap hari. Istilah itu penting. Kalau kita mau melihat kekuatan istilah, ya atau cerita Male melamar, menurut saya penting. Dan untuk mendalami betapa hebatnya itu istilah. Male melamar na kami te pihak baiknya mau menakuah, bila siya kemampuan nih, na kami te pihak mo nih, tapi te yaitu kemampuan ki 900.000. Nah, kami itu keluarga bayinya tak bisa. Ya bika kami terima kiden juta nah. Nah, kami itu pihak mau nih, oh iya, tak bisa 900.000 ya bang, setengah juta. Oh iya, ya betul cocok. Pentingnya itu istilah, dan istilah kata saya istri pendeta juga itu penting di kepala orang. Sudah tertanam di mindset bahwa nantinya cara tak memahami, cara tak melihat, cara tak bersikap, cara tak bertutur jadi kuai. Saya istri pendeta. Di kami pun beda-beda. Itu nata panah budak bang tu SDM ambil sangat tentu banyak bergumul dengan itu. Budak patut disanga sarjana muda, istilahnya dolan atau apa? BTH, Bachelor of Theology. Mangka BTH to STH, mangka STH to MTH, mangka to TTH. Panagaraga yang gue terjemah. Ya, dia itu BTH baru tinggi hati. Jadi STH sudah tinggi hati. MTH makin tinggi hati. Itu DTH di atasnya tinggi hati. Oh, Pak Tumban nama dia ini. Katanya mau Pandita aktif dalam gereja Toraja yang dikuat BTH. Tapi yang saya mau bilang begini, kalau Paulus firman Tuhan yang kita baca hari ini mengatakan kepada Filemon, jadikan Onesimus itu saudaramu. Menurut saya itu juga mesti cara pandang kita, bahwa kata pendeta itu juga menjadi saudara di saya, sedara dengan saya. Kata pendeta itu ya kenali bahasa Toraya, yaitu kata pendeta, meskipun saya istrinya atau suaminya, bukan dia yang sekadar menjadi pendeta, tapi di dalam diriku kupo rara mutu pandita, kupo toding mutu pandita, kupo dono mutu pandita, kupo bayu mutu pandita. Mestinya itu yang menjadi kesadaran bahwa saya pasangan pendeta, kupo rara juga mutu pandita. Ya mau rara kuto, ya mau toding kuto, ya mau bate kuto, ya mau dodo kuto, ya mau sambu kuto tu pandita. Bukan sekedar saya istri, bukan sekadar saya suaminya. Dan memang itulah yang menjadi desain kita untuk mengatakan bahwa saya kuporara mutu pandita. Kata pendeta itu juga sudah menjadi bagian dari darah daging saya, bukan sekedar status. Dan itu juga sangat terkait dengan eklesiologi kita yang kita sebut sebagai keluarga Allah dan pejabat am, yang nanti dibawa dalam bentuk yang sederhana. Ukilala itu istilah yang ada anak sarjana tu kita pandita sia
pasangan pendeta, kebisai, dan mau namanya masih sekolah jadi guru. Sabab double dako atau titelna. Itu guru kan rata-rata gelarnya adalah SPD, sarjana pendidikan. Bayangkan toh kalian itu anak tamane mah SPD bisa jadi tanya sarjana pendidikan. Panas sangat tahu sarjana pun di dua. Mana mah MPD toko master pun di dua. Mana tangla memang di Porara betul tuh kepanditan. Di Porara, dan itu yang disebut saya pasangan pendeta. Dalam diri saya, ya duka mau kupo bate, ya duka mau kupo dodo, ya duka mau kupo bayu, ya duka mau kupo toding, untuk menjadi praksis hidup saya setiap hari dalam menjadi berkat bagi orang lain. Nah, pasake kami puang siria kami kamaran pasang. Amin. Yesaya 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Amin. Allah mengutus putranya Yesus Maha Pengasih, Maha Tabib. Kita nyanyikan sembari kita memberi tanda syukur kepada Tuhan. Allah mengutus putranya Yesus. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidup telah berakhir, berakhir pula deritaku. Maut ditaklukkan, hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Allah mengutus putranya Yesus, mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Sama-sama kita mendengarkan sapaan sambutan pertama dari tim kerja, setelah itu dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, sekaligus membuka kegiatan ini. Pada tim kerja, disilakan.
Nakua pendeta Tommy na yan na joki jemaah di gua Pak dan Bu Pandita. Tapi umumnya tetap memanggil seperti itu sampai hari ini. Sehingga kadang kita bingung yang mana pendetanya, suaminya atau tapi seperti itulah melihat kita. Senang sekali bertemu dengan para istri dan suami pendeta. Ibu bapak lah, sosok-sosok hebat yang ada di balik pelayanan para pendeta, sehingga mereka mampu menapaki setiap medan pelayanan dengan segala suka dan dukanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Yang saya hormati Badan Pekerja Sinode, dalam hal ini Bapak Ketua II Pendeta Musa Sikombo, Ketua Majelis Pertimbangan Gereja Toraja Bapak Pendeta Daud Sangka, Badan Verifikasi Gereja Toraja versi lengkap, Ketua, Sekretaris, Anggota, Ketua Pengurus Pusat PWGP Ibu Dice Kanurina, dan semua undangan, juga para peserta yang saya hormati dan banggakan. Setelah lebih 10 tahun, akhirnya kegiatan ini boleh dilaksanakan lagi. Sempat tertunda 2 kali karena COVID. Sebelumnya ini adalah program pengurus pusat PWGT sebagai bentuk perhatian lebih dan dukungan pengurus pusat PWGT dan PWGT di semua lingkup untuk keluarga pendeta. Dan kali ini kita melaksanakannya dalam sinergi pengurus pusat PWGT, pengurus pusat PKB, dan ITGT. Cukup singkat sebenarnya persiapannya, jadi tidak sampai 2 bulan. Tapi kita berpikir kalau ini ditunda lagi, kita sulit lagi untuk ada waktu karena padatnya kegiatan kita tahun ini. Misalnya tanggal 10 dan tanggal 13 itu ibadah raya dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Gereja Toraja. Lalu yang kegiatan yang paling besar yang sedang kita siapkan sebagai Gereja Toraja adalah tuan rumah sidang raya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan itu diawali dengan pertemuan raya pemuda gereja dan juga pertemuan raya perempuan. Ya. Di WA grup peserta, senang sekali membaca grup itu, dan banyak yang mengusulkan supaya grup ini jangan dibubarkan setelah kegiatan. Ya. Banyak yang bertanya, apa nara pasangan Pandita telah dipamatotok? Kami itu nggak dipamatotok. Ya. Kami itu nara dipamatotok na mandu bisa matotok. Banyak juga yang kemudian menyampaikan kerinduan untuk hadir panakua. Mbak aku tina ya te papa anak tahu yang bisa siram tahu. Oh minda itu nasi rompal itu juga ya. Kami justru ya tuh nak di kampung memaling orang aku ke papa rampotongan itu nasi rotongan ya tahu. Budak-budak duka tuh nakua. Lamur itu hadir pak, tak siar kadek naladi dulu mah doa makan. Gue minta enak. Oh, perang itu tim dan pendamping. Nah, tolong minum dulu tuh Mas Rama ya. Gua
doa makan nih ya, tidak ada mau pimpin doa makan atau apa, jangan menunjuk ya. Sama aku jamin kumatakan anak lagi suami. Asmi mereka itu jangan kita prihatin juga ada 3 orang dari Rembon ya, Palesa, yang dalam perjalanan siap ke sini tapi terhalang oleh longsor. Ada banyak proses tapi akhirnya kita tiba di sini. Kalaupun ada teman-teman kita yang tidak sempat hadir, semoga grup itu bisa memberikan informasi tentang hal-hal yang kita dapatkan di sini. Aku pasangan pendeta, paling tidak ada 3 hal yang kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama, memaknai diri sebagai pasangan pendeta. Yang kedua, memahami dan menghabituasi habit, pembiasaan. Ya, itu sih pokoknya Pak Pendeta ini biasa lah mereka makada budak bang tu apa lipogok tapi mentilala lagi. Apa ini anak pendeta teh, mau ini anak pendeta. Dan yang ketiga adalah terbentuknya spiritualitas pasangan pendeta yang berkarakter Kristus. Dari proses kegiatan ini Buddha Duka tuh pandita mak telepon. Nah tolong parang kopi, lah ke BPS, kami pengurus pusat PWGT Duka tuh malulun dukung untuk kegiatan nete, nak parampuan, bukan nak pengurus pusat PWGT kumua. Tanya pasangan pendeta yang non pendeta saja yang membutuhkan pertemuan ini. Nah komando yang dibutuhkan, sabayan kisulah memelayani soladua pada mata akak, umer ratu bengki. Si rekuan temei manuk, potengnya manuk Pak Purung toda. Si tangiran tu anak, kami mesti jaga toh. Jadi setengah lah dibutuhkan duka tu tolong para mempokan dan duka tu program pertemuan pasangan pendeta. Hukum ya, aku parang pemira. Nah, kiranya semua proses kita berjalan dengan baik seperti harapan kita semua. Adapun sumber dana yang kita pakai dalam kegiatan ini dari Badan Pekerja Sinode, dari pengurus pusat PWGT, ada juga persembahan perorangan dan kontribusi peserta. Kiranya waktu untuk berproses selama 3 hari ini semakin mengokohkan komitmen masing-masing kita untuk menjadi suami, menjadi istri pendeta yang mampu menjawab tantangan dan harapan pasangan, keluarga, jemaat, dan masyarakat di mana kita hadir. Selamat si pamatot. Boleh semua. Pak Ketua 2 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Pendeta Musa Sikombong. Apa nih aja teh? Bersemangat salama si tamu mari. Paiman si dupa kaborong. Orang tua kami, Bapak Pendeta Sangka, itu majelis pertimbangan Gereja Toraja. Rekan sepelayanan, Pak Kedua, Pak Sekretaris, anggota Badan Verifikasi Gereja Toraja, Ibu Kedua, segenap pengurus PWGT Pusat, dan Raka PKB. Rekan-rekan pendeta dari Institut, Pak Direktur, rekan-rekan pendeta yang menjadi pendamping
untuk kegiatan kita, Ibu Ketua tim dan segenap anggota tim yang luar biasa yang saya kasihi dalam Tuhan, pasangan-pasangan pendeta, Pak dan Bu Pandita yang boleh hadir, yang saya hormati. Hampir 20 tahun pertemuan keluarga pendeta baru dilaksanakan lagi. Saya ingat karena saya masih pendeta di Jemaat Sion sekitar tahun 2002-2003. Pertemuan itu dilaksanakan di Misigana juga di sini. Lalu karena waktu itu sehingga baru juga dilaksanakan pada saat ini. Jadi waktu tabang pada oleh itu pertemuan itu, tapi pasti di antara kita yang hadir sudah menikmati. Seingat saya baru 1 kali, karena konvensi pendeta pun baru 3 kali. Lalu dalam gumul dan melalui rekoleksi pendeta yang dilaksanakan di ITGT, ada seruan dari para pendeta, entah itu bapak atau ibu, berkata begini, yang tu mami lah misi Pak Aka dan duka ITGT, yaitu pasangan kita, yaitu pasangan kita para luduka lan noko misola ITGT. Dan karena itulah pas momennya masuk dalam program PWGT, menjadi gumul di ITGT, dan akhirnya di rapat kerja yang ketiga kita lalu mengatakan kita programkan kegiatan ini yang disebut program lintas bidang. Dan karena waktu di tahun 2024 begitu padat kegiatan, akhirnya dalam percakapan kami, dalam perjumpaan kami dengan Ibu Ketua Pengurus PWGT, ITGT dan Ketua Pengurus Kaum Bapa, kita menyepakati untuk melakukan kegiatan ini. Walaupun tahun ini Gereja Toraja menghadapi banyak kegiatan dan pelayanan. Makanya hari ini Pak Ketum belum sempat hadir, tapi beliau akan hadir. Karena juga dilaksanakan hari ini penggalian lubang untuk ulang tahun Gereja Toraja yang ke-77, ribuan di Hulu Sungai Sadan. Makanya Pak Ketum tadi pagi sekitar jam 7 melepaskan pelentir-pelentir yang akan bekerja di Salu Sadan itu sekitar menjelang 1000 orang untuk bekerja membuat lubang-lubang yang akan ditanami pohon-pohon yang disiapkan. Itu kegiatan kita tepat hari ini. Karena itu Pak Ketum belum sempat hadir dan beliau berkerinduan untuk hadir. Tentu lalu kita bertanya, mengapa kegiatan ini dilaksanakan? Gereja Toraja adalah gereja yang ada di 17 provinsi dan 2 negara. Mudah-mudahan ada dari 2 negara ini. Dari Malaysia ada suami istri pendeta dari Malaysia. Oh, tidak. Kalau boleh saya tahu, dari wilayah 4 coba angkatan. Wilayah 4. 1 misalnya. Ya. Wilayah 5. Kota Desa Pulau. Wilayah 6. 1, 2, 3, 4, 5.
Wilayah 3. Mana udah. Wilayah 2. Udah wilayah 3 dan 2. Wilayah 1. Wah, udah ke wilayah 1. Ya. Mengapa kita laksanakan? Bapak Ibu, jemaat kita semakin mengalami pertumbuhan dan kemajuan. Dan kita menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan di berbagai wilayah jemaat. Di samping yang disampaikan Pak Pendeta Tommy tadi, tapi juga di beberapa jemaat, pasangan-pasangan pendeta itu setidak-tidaknya juga di beberapa jemaat untuk lebih dominan dalam jemaat, rasa-rasanya tidak terlalu diterima baik oleh jemaat. Katakanlah menjadi ketua PWGT di beberapa jemaat. Nah, kok jemaat ko benomo kan nikah ibu-ibu saya nggak tahu. Sehingga kalau pasangan aku pendeta ini yang mau eksis, ku mau nabainin na pandita teh nang laki to PWGT na, itu juga akan menimbulkan masalah dan ria-ria dalam jemaat. Tapi mungkin di konteks wilayah 1, konteks wilayah 2, konteks wilayah 3 pasti diharapkan. Tapi di konteks wilayah 4, katakanlah di Pulau Jawa, di Makassar, kalau kita tidak menempatkan diri dan lebih dominan, udah duka tahu nak gua lah naraka anasang pandita. Ya mau tahu manfaat di sana pertemuan dalam rangka penguatan keluarga pendeta. Ya mito tong kujo pamanggasa ya tunanin na balin na pandita keden ni ke panitiaan paling seksi. Tahu mereka ibu-ibu pendeta dari Makassar. Paling diseksi, seksi acara pandita saja di Lumanggasa dia tunani posisi natama seksi acara, seksi ibadah. Ini memang perlu untuk belajar di masing-masing wilayah pelayanan. Yang kedua, masalah yang muncul kebanyakan, udah duka moki, karena saya yang menangani mutasi, udah duka moki itu merasa magasa. Apa nah, pendek bang mau kotosino deto papa anak siya mama anak susi kita. Ini fakta. Sementara jemaat kita ini jemaat yang tersebar di berbagai wilayah. Nah, yang paling banyak jemaatnya adalah wilayah 2. Itu paling banyak jemaat. Kemudian wilayah 3. Kemudian wilayah 1. Di wilayah 4 hanya 70 jemaat. Nah, pendeta yang ada sekarang ini yang aktif 980 sekian. Kok bisa mimi bayangkan toke ya tu tangga-tangga tadi gua lah susi-susi nasang atau tulan lupenanta. Disinilah sebenarnya tempat kita untuk saling memberi penguatan. Udah duka di akhir-akhir ini mangka menapok ada Pak atau Minina atau Gumua sedangkan nasunta
Tapi tak bisa tutup mata atau temo. Begitu banyak pendeta dan mungkin pasangan hidupnya yang jatuh, mengakibatkan pendeta itu berada dalam pendampingan. Lalu peranan keluarga menurut saya sangat penting di situ. Biasa yang aku tanain atau matua Pak Sangka atau tak siomor kami mau pusing, karena mau pusing ki nala di patumbai. Sebab saat sekarang ini kita selalu menjadi sorotan. Dan misak penatua Pak almarhum tungku Jawa Manggasa nakua pada bang mora bulu arari si salan tateme pandita sia keluarga anak kami teme penatua. Bisa dibayangkan Pak, menusuk sekali pada bang mora de bulu arari yang dari kepada bulu arari. Bagaimana tong memusuhi salam na pandita na penatua tu pira tak arena sa. Mungkin naman na tunang ka na liman na nasana. Ya. Dan ini sebenarnya menjadi sebuah pergumulan kita. Sabab totemo tenina tong kumane rampo kaamotasi tandan. Kedua kita bangsiamo pandita mo siya keluarga pandita tumo tumarasa si pokada boko. Matumba itu karena peta mo tasi tanda. Mungkin juga karena kita masing-masing ego mengurus diri dan keluarga sendiri. Sehingga si pokada boko mo ki tak mana kita situlah kalam mintu na siya si popadi lan mintu na. Saya kira ini menjadi perenungan kita yang mitona angkai tim dalam pergumulan kita, saya aku pasangan pendeta. Mengapa tema ini menjiwai kegiatan kita? Karena saya kira dilatar belakangi oleh hal-hal yang saya katakan tadi. Dan karena itu ada dorongan, ada kerinduan kita untuk bisa berkaca selama 3 hari di sini. Aku pasangan pendeta. Kuda semangat lako pengurus kita yang bekerja dengan maksimal, makanya panitia ini lebih banyak ibu-ibu. Jadi tidak midaka bapak-bapak karena memang di panitia ini 70% ibu-ibu. Nah, ketua panitia ini dikomandoi oleh Ibu Pendeta Erni yang luar biasa. Sama di kota siapa tutulan sakalangan dibangi. Ya, tak siapa lah lasa kalangan dibangi. Jadi misalnya kota ngabungi bisa oke untuk eksis di sini. Lalu ditopang oleh ibu-ibu orang tua kita yang pasangan hidupnya sudah emeritus. Ada Oma Ibu Age, ada Ibu Sisilia, ada Ibu Adri, luar biasa ya. Dia mengurus kita karena dia sudah menikmati perjalanan bagaimana menjadi pasangan pendeta di zamannya ya. Karena itu dia tidak merasa diri tua tapi semangatnya ada. Terima kasih banyak. Tentu kepada Badan Pekerja Sinode yang luar biasa. Pak Ketu menitip salam, pasti dia datang nanti untuk menjumpai kita.
kemudian Pak Sekum, Pak Ketua 1 ada di Klasis Buntal, Pak Ketua 5 dalam kelemahan tubuh. Dia harus hadir menjadi pendamping, tapi karena kemarin ya namanya masuk angin. Lalu Ibu Bendum persiapan untuk ke luar negeri. Lalu Pak Ketua 3, Pak Ketua 4 ada di Makassar dan di Palu. Pak Wasekum harus menjaga kantor. Karena itu kami berbagi begini. Dukungan maksimal dari Badan Verifikasi, makanya biasanya kegiatan-kegiatan itu 1-2 orang, tapi ya tena kurang dua morana ganda nasa umutu BPS tepuk tangan toh ya. Ini luar biasa. Andaikan Pak Daniel dan Pak Set itu kesempurna tongan itu tuh Badan Verifikasi, yaitu kecintaannya. Yang berikut Bapak Ibu, kita semua sama di sini. Yang ada di Misliana ini adalah aku pasangan pendeta. Jadi dak amiku semua den tu bainena ba tu monena pandita lujo mai kota. Jadi kami te tu lujo na mai makpak. Jadi kami te tu lujo na mai seko. Lah torro misabangkan. Tidak ada itu. Makanya jangan berkeberatan dengan cara panitia membagi kita, termasuk di kamar. Karena inilah cara kita untuk saling menguatkan, cara kita untuk saling bersosialisasi, cara kita untuk membangun relasi. Baina misa kamara ako midako atau na dendemi para lui lako jemaat-jemaat kota. Lamiwe abang siya mo to kumumisa kamara na bisa. Baiden tu kidung jemaat tak siya mo na dipakai di tamalan ini ya Pak Guntur. Kiring pimay. Oh lah susi-susi tu ya mito tadi bagi-bagi susi deh. Jadi dak misidakan. Jangan untuk semua bestingku, tidak ada besti di sini. Semua ini adalah besti. Dak nya tu makal itu dak mikuanu. Wah, den jomai Dirjen Kementerian Agama. Justru melo ke Sibakomi, Ibu Pak Pandita, ya. Suaminya Ibu Yona Luther. Siapa tahu den miku alam peta lagi bantuan raku kementerian, hubungi. Inilah sebenarnya maksud untuk pertemuan ini. Untuk saling mengingatkan dan lain sebagainya. Mohon maaf untuk segala kekurangan kami, termasuk Badan Pekerja Sinode, apalagi itu tak enak sama Pak Kamara, sahabat tahu palan. Mata kulit yang pertama komi Kamara, ditandai dah kaya. Nah, total tanda itu lalu. Nah, tanggung jawab kita buang. Tanggung jawab na Ibu Ketua tu Kapualiu sabah na dukung kami papa na siya mama na saya. Jadi pada moto bersemangat Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu kita berdiri dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa Pencipta langit bumi, dan kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, melalui pimpinan dan penghantaran Roh Kudus. Maka penguatan keluarga pendeta Gereja Toraja yang berlangsung dari tanggal 6 sampai tanggal 8 April di Misliana Hotel Toraja Utara, atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, membuka kegiatan ini. Mas Gereja Toraja. Mari bangkitlah Gereja Toraja, persekutuan umat
Bersyukur kepadamu kami boleh menikmati jamuan kasih Tuhan melalui perenungan firman. Tuhan dimuliakan dan terus menopang kami dalam tuntunan Roh Kudus. Berdoa untuk seluruh rangkaian kegiatan, Tuhan berkenan menguatkan tim kerja juga segenap peserta. Berdoa untuk keluarga yang ada di tempat masing-masing, di tempat pelayanan, di jemaat-jemaat. Tuhan memberkati segenap keluarga kami, pun juga dengan segenap warga jemaat. Tanda syukur kiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan. Berdoa untuk BPS Gereja Toraja dan verifikasi majelis pertimbangan. Tuhan berkenan menopang semua dalam menunaikan tugas tanggung jawab. Pemerintah kiranya Tuhan senantiasa menopang, boleh menata pemerintahan dengan baik. Pihak pengelola Misi Liana Hotel, Tuhan juga senantiasa menolong mereka dalam mengelola usaha di tempat ini dan sekiranya terus memuliakan nama Tuhan. Berkati hidup kami selanjutnya. Terima kasih untuk semua yang Tuhan pakai hari ini menyatakan cinta Tuhan melalui perayaan persekutuan di hari ini. Tuhan terus menopang kami. Dengarkan doa kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam pengasihan anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat yang terus mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di jalanku diiring kita Toraja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita bersama-sama bersyukur untuk seluruh karya Tuhan dan menyatakan komitmen kita sebagai istri dan suami pendeta dalam tugas tanggung jawab kita. Mau mengatakan, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Kita nyanyikan sekali lagi, mari bergandengan tangan Ibu Bapa sambil lagu ini dinyanyikan. Ku mau cinta Yesus.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari tepuk tangan untuk Tuhan hari ini. Terima kasih, silakan duduk. Selamat siang. Ya. Karena Pak Ketua baru hadir di tengah-tengah kita, saya persilahkan dengan kasih. Mungkin ada pesan-pesan kasih yang perlu disampaikan kepada kami semua. Silakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk sekalian. Senang sekali ada di tengah-tengah persekutuan ini. Saya mohon izin saya lambat tadi. Saya sudah atur sedemikian rupa tapi tak pulang di. Saya janji ada pasca di Sanala setengah 9, mulai jam 9. Karena saya datang lambat sebenarnya. Karena tadi pagi mendadak juga diminta temani 300 relawan yang akan menggali lubang di hulu Sungai Sadan untuk tanam pohon. Jadi panitia pemerintah harus datang lah biar ketemu sebentar teman-teman sekalian. Jadi tapi kita bersyukur luar biasa hari ini boleh bertemu dengan apa mau dibilang ya, pasangan pendeta lah. Nah, suami istri. Iya. Saya ini kan anak dari suami istri pendeta. Dan dulu saya ingat ya, saya nggak tahu kalau saya dulu, kalau anak saya nakalnya seperti saya dulu, wanita aku nggak terima ya. Karena saya dulu ingat tuh, Rantepo ini kecil, saya nggak tahu bagaimana, saya nggak tahu ya, kalau harus tanya sama papa sama mama itu yang tahu sekali bagaimana mendampingi kami. Saya SMA di Kota Rantepo di sini. Saya ingat 3 tahun saya di sini, 3 kali masuk sel. Nah, terdewang untuk kemudian nasi bawa Rantepo, hari itu, anak-anak si hari itu dan segala macam. Yang paling lucu itu satu kali saya ketemu dengan Om Talu Padang, dulu Kapolsek Rantepo. Dia tahan kami dulu di Polsek Rantepo. Jadi saya terkiri tahan di Sokam olahraga pagi, pemboceng, cuci motor, semua motor di kantor polisi di Pemsuri Nasa. Saya ketemu satu kali di acara, nih Pak Pendeta. Dia kata dong, uang kok, salah nanti kita uang kok. Kenapa? Mungkin lagi potong kutan, gue ya, kuar kutan gale, pitari tongkat. Tugas deh, saya tidak mau tahan kok karena sampung butuh sampung butuh papamu dan saya tahu pendeta. Tapi waktu saya tahan ku siang, aku sudah mau kita aku telepon itu papa, aku bayar, aku sudah merokoknya, aku itu papa, aku kotor-kotor itu dong alun. Saya ingat itu, jadi itu saya bayangkan itu peristiwa SMA, saya baru tahu sekian puluh tahun kemudian. Bahwa ternyata saya disuruh tinggal di dalam itu karena memang diizinkan untuk di dalam. Tapi satu hal yang luar biasa menurut saya adalah hidup sebagai anak pendeta ya, waktu itu. Buat saya satu hal, penerimaan yang luar biasa tentang terhadap diri kita. Ya, kesediaan ayah, orang tua, pendeta untuk menerima segala macam. Padahal kebayangkan tahun
pokok pasti beli katong kadang-kadang dia kenal paham. Kalau nol jangan terus nol ditorok sini mati segala macam. Wah, saya bisa bayangkan gitu. Tapi saya ingat saya waktu itu pulang dari pertama kali keluar dari kantor polisi. Kemarin Atambono nama masih di rumah Atambono sebenarnya. Wah, pulang Atambono dan waduh. Sama semua orang di dalam tuh. Kami di sel itu 18 orang. Tapi tidur tadi sama rombongan kan susah. Berdiri 3 hari 3 malam. Saya pulang ke rumah itu betul-betul, wah apa mulai dikuat nggak jauh nah. Saya masuk ke rumah, saya pikir tidak ada kata-kata. Terima kasih Rite segala macam. Saya merasa saya mendapat penerimaan yang luar biasa di dalam keluarga itu. Dan menurut saya bersyukur hari ini. Mungkin karena mereka berdua pendeta. Jadi ada kasih sayang yang besar yang mampu menerima saya apa adanya, betul-betul bukan apa adanya dengan segala keburukannya. Dan itu kekuatan cinta kasih yang luar biasa yang saya percaya itu mengubah apa yang mengubah diingat sampai hari. Nah, hidup sebagai keluarga pendeta saya tahu dinamikanya luar biasa, ya, teman sekalian. Ya, kami dulu menikah muda. Tinggal dengan papa sama mama gitu. Saya dari keluarga pendeta, mama Nadia bukan dari keluarga pendeta. Kami punya kultur yang beda sekali. Karena saya biasa makan di rumah sama-sama, mama Nadia pokoknya makan sendiri-sendiri. Dan banyak sekali cerita kami yang berbeda. Tapi sampai hari ini saya biasa sama Nadia, saya bilang saya betul-betul bersyukur karena dalam segala kekurangan kita ada orang tua, ayah ibu pendeta yang betul-betul bisa terima kita apa adanya. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini, ternyata keluarga pendeta itu penting sekali. Ya, keluarga pendeta itu penting banget. Yang ngasih repo untuk tugas persiapan khotbah apa sih namanya? Saya ingat dulu, saya lagi persiapan masih di Kelapa Gading waktu itu. Putri bungsu kami, saya sebentar persiapan. Mama Nadia lihat kalau saya persiapan betul-betul sampai saya tidur bawa buku taksiran ke meja. Saya ingat waktu itu pagi, apa namanya ketika ada orang mati mendadak, ada orang mau jadwal persiapan tidak jadi. Pagi-pagi saya masih berusaha selesaikan khotbah. Nah tiba-tiba saya menggendong untuk anak bungsu kami si Audrey, masih kecil waktu itu. Saya langsung sana dulu nak. Wah, itu mungkin karena dia sudah, saya lupa kalau 1 minggu itu saya tidak ketemu dia, sibuk sekali, dan hari itu saya suara bagus toh. Wah itu wajahnya saya ingat sampai hari bisa waktu aku petang itu raut wajah hari dia sedih sekali, nangis pergi keluar. Wah saat aku tampil itu baku, wah yang berlatih kursus. Sahabat kami, waduh itu saya betul-betul merasa hal-hal dilema seperti itu ada dalam kehidupan kita. Ya syukur Mama Nadia kemudian waktu itu memang ya banyak sekali ambil peran. Hadir sebagai seorang ibu dalam keluarga meskipun kadang-kadang ya kami waktu itu harus pisah jauh. Saya harus ke Jogja kuliah, dia tamat Nitro dan kemudian kesempatan kerja di bank. Tapi waktu itu wah yang kalah si KBT hancur rumah tangga dia waktu itu sedikit. Ada saya bilang waktu itu saya masih sekolah belum punya kerja, dulu masih kuliah juga waktu itu. Orang tua support luar biasa. Saya bilang atas restu orang tua. Ya sudah nih, stop kerja, lebih ikut teman di Bapak Nadia kuliah. Kami sudah dulu belum punya penghasilan, tapi betul-betul luar biasa. Saya pikir merasakan dapat sokongan yang luar biasa dari orang tua. Cuma sekarang kadang-kadang saya merasa salah sama Mama Nadia karena kadang-kadang wah apa kuliah dulu atau datang nanti jama, betul-betul rasa bersalah itu kadang-kadang ada, ya. Makanya kena peta ada tuh ATM pertama mau kelar-kelar semua. Atau kan nanti ya biasa di yang kira malas loh pak, pakai patar orang teh, untuk tak berapa buku uangnya, tapi ini apa ya, pada uangnya patar itu. Kadang-kadang rasa bersalah pak. Tapi saya bersyukur, saya betul-betul percaya hari ini supporting dari keluarga, orang tua dan support dari istri. Ya saya bicara istri nggak suami, tapi saya bicara istri. Betul-betul itu besar sekali. Saya merasa besar sekali. Saya betul-betul bisa fokus semua perhatian saya urus foto, urus pelayanan, nggak pernah mikir yang lain, nggak pernah mikir yang betul-betul dia petang itu. Saya keluar pagi, baju sudah siap, jas sudah siap, sepatu sudah siap, sadena sama. Makanya kalau saya keluar kota,
kalau studi kalian tuh kelimpungan tuh kan, biasa dari tong presiden bilang. Nah, jadi betul-betul luar biasa. Itu saya merasa saya harus mengatakan betapa kehadiran seorang istri, suami dalam pelayanan itu luar biasa. Saya kalau ada adik pendeta yang perempuan yang belum menikah, saya sudah bilang, kalau kau cari teman hidup suami, cari kau yang betul-betul support pelayanan. Saya tuh lebih sulit pendeta laki-laki cari istri kali ya, daripada pendeta perempuan cari susita, mari susita. Betul-betul saya bayangkan luar biasa, butuh suami yang betul-betul punya tingkat pengertian, kesabaran yang besar sekali. Dan saya percaya suami-suami pendeta yang hadir hari itu suami-suami terbaik yang Tuhan kasih. Susi rata pasang mantap. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Saya pikir acara 3 hari ini kan sangat menarik, luar biasa, kita boleh sharing sama-sama. Pasti banyak hal yang lain yang mungkin tidak pernah kita lihat sama-sama. Setiap keluarga pasti punya keunikan sendiri, membesarkan anak, mendidik anak-anak, mendampingi suami, mendampingi istri. Itu satu hal yang luar biasa, karena itu betul-betul berharap pertemuan 3 hari di tempat ini menjadi satu energi yang besar sekali untuk membentuk keluarga-keluarga pendeta yang tangguh, membangun soliditas di tengah-tengah pelayanan, dan juga untuk cerita untuk kemuliaan Tuhan melalui pelayanan Gereja Toraja. Itu yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti kegiatan ini. Selamat siang, pura semangat, Tuhan memberkati.